darah Nusantara di Nadi Orange. Berlian Bandhoef bukan nama asing bagi penggemar sepak bola Indonesia. Pemain berusia 23 tahun ini memiliki darah Indonesia Suriname dari pihak ibunya. Kakeknya berasal dari Surabaya, Jawa Timur, sebuah fakta yang membuatnya memenuhi syarat FIFA untuk membela timnas Indonesia meski lahir dan besar di Belanda. Namun, dalam wawancara eksklusif dengan media Belanda Football Primer, Bandhoef menegaskan bahwa saat ini ia masih berkomitmen penuh untuk Orange. Saya lahir di sini, sejak kecil saya menyanyikan lagu kebangsaan Belanda dengan bangga. Nenek saya selalu bilang, nyanyikan dengan sepenuh hati, ujarnya. Pernyataan itu seolah menjadi palu godam bagi harapan publik Indonesia. Namun, ia menambahkan satu kalimat yang membuat jantung para pendukung Garuda berdetak lebih cepat. Tapi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Simbol dilema diaspora. Bandhoef bukan sekadar pemain muda berbakat. Ia adalah simbol dari dilema identitas yang dihadapi banyak pemain diaspora. Di satu sisi ada ikatan emosional dan historis dengan tanah leluhur. Di sisi lain ada realitas profesional dan nasionalisme tempat mereka dibesarkan. Musim ini Bandhoef tampil impresif bersama Stoke City di FL Championship. 5 gol dan 4 assist dari 34 laga menjadi bukti bahwa ia bukan sekadar talenta mentah. Ia juga telah membela timnas Belanda di level U16, U17 dan U21 sebanyak 23 kali. Namun belum satu pun caps di tim senior. Celah yang secara regulasi FIFA masih memungkinkan ia berganti asosiasi ke Indonesia. Naturalisasi, harapan atau ketergantungan. PSSI telah mengincar Bandhoef sebagai bagian dari proyek naturalisasi jangka panjang. Ia sempat masuk radar sejak Januari 2025 ketika pelatih timnas memantau langsung laga Sunderland versus Stoke City. Namun seperti banyak kasus sebelumnya, pendekatan itu belum membuahkan hasil. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah Indonesia terlalu bergantung pada pemain diaspora, ataukah ini bagian dari strategi realistis untuk bersaing di level global? Milian adalah contoh nyata bahwa naturalisasi bukan sekadar soal paspor, tapi juga soal hati, ujar seorang pengamat sepak bola nasional. Kita tidak bisa memaksa seseorang mencintai merah putih hanya karena garis keturunan. Di balik gaji fantastis dan sorotan media, salah satu alasan yang disebut-sebut menjadi faktor penentu adalah aspek finansial. Bandhoef saat ini digaji sekitar 15 miliar rupiah per tahun di Inggris, sebuah angka yang sulit ditandingi oleh federasi manapun di Asia Tenggara. Namun, apakah uang benar-benar menjadi faktor utama? Dalam wawancara yang sama, Bandhoef tidak menyebut soal uang. Ia lebih menekankan pada rasa bangga dan loyalitas emosional terhadap Belanda. Saya ingin menembus tim utama Orange, itu impian saya sejak kecil, katanya. Namun ia juga tidak menutup kemungkinan untuk membela Indonesia jika situasi berubah. Saya tidak menutup pintu, tapi saat ini fokus saya adalah Belanda, ujarnya. Reaksi publik antara kekecewaan dan optimisme. Respon publik Indonesia pun terbelah. Di media sosial banyak yang menyayangkan keputusan Bandhoef. Kalau tidak mau ya sudah, kita fokus ke pemain yang benar-benar cinta Indonesia, tulis seorang netizen. Namun tak sedikit pula yang tetap berharap. Dia masih muda, siapa tahu 2 tahun lagi berubah pikiran. Beberapa bahkan membandingkan kasus Bandhoef dengan pemain seperti Jay Izzet, Rafael Struijk dan Ivar Jenner yang akhirnya memilih membela Indonesia meski punya opsi lain. Mereka membuktikan bahwa cinta tanah air bisa tumbuh bahkan dari jarak ribuan kilometer, ujar seorang jurnalis olahraga. Geopolitik sepak bola, identitas sebagai komoditas. Kasus Bandhoef juga membuka diskusi lebih luas tentang geopolitik sepak bola. Di era globalisasi, identitas bukan lagi sesuatu yang statis, ia bisa dinegosiasikan ulang, bahkan diperdagangkan. FIFA sendiri telah melonggarkan aturan pergantian asosiasi demi mengakomodasi realitas diaspora. Namun ini juga membuka ruang bagi negara-negara untuk berburu talenta dengan iming-iming panggung internasional.
Indonesia bukan satu-satunya yang melakukannya. Qatar, Maroko, bahkan Jepang telah lama memanfaatkan pemain diaspora untuk memperkuat skuad mereka. Namun pertanyaannya, apakah Indonesia siap secara sistem untuk mengelola talenta diaspora secara berkelanjutan? Atmosfer yang tak tergantikan, Nusantara bersiap menjadi benteng. Stadion utama Gelora Bung Karno di Jakarta akan menjadi epicentrum drama Asia. Stadion ini yang telah menjadi saksi berbagai momen monumental, jadi bersiap menyambut laga-laga penuh tensi, adu taktik dan pertarungan mental. Disinilah para pemain Indonesia akan mengibarkan merah putih, tidak hanya sebagai simbol negara, tapi sebagai seruan perlawanan terhadap siapapun yang mencoba meremehkan negeri ini. Atmosfer GBK yang legendaris akan memainkan peran vital. Supporter fanatik Indonesia dikenal sebagai salah satu yang paling loyal dan vokal di Asia. Dengan nyanyian, koreografi, dan semangat yang membara, mereka bukan sekadar penonton, mereka adalah pemain ke-12 yang bisa menggetarkan nyali lawan. Perjalanan panjang menuju babak keempat. Tak ada jalan mudah menuju babak keempat. Timnas Indonesia telah melewati rintangan demi rintangan, mulai dari babak pertama hingga lolos dramatis dari babak ketiga. Di balik layar ada strategi matang dari PSSI dan sentuhan kepemimpinan Erick Thohir yang berhasil menavigasi dinamika kompleks dari naturalisasi pemain hingga modernisasi struktur kompetisi domestik. Lolos ke babak keempat berarti Indonesia hanya selangkah lagi dari mimpi Piala Dunia. Format round robin hanya mempertemukan 3 tim dalam satu grup, 2 laga, 1 kandang, 1 tandang menjadi penentu hidup mati. Dan ketika 1 laga kandang digelar di tanah sendiri, di hadapan bangsa sendiri, maka semua yang dipertaruhkan menjadi berlipat ganda. Kepemimpinan dan diplomasi sepak bola Erick Thohir menunjukkan Indonesia sebagai tuan rumah tak lepas dari pengaruh dan diplomasi Erick Thohir di tubuh FIFA dan AFC. Sebagai Ketua Umum PSSI dan anggota Komite Eksekutif FIFA, Erick memainkan peran ganda sebagai administrator dan sebagai diplomat. Ia membawa visi besar bahwa Indonesia tak hanya ingin ikut serta dalam sistem sepak bola dunia, tetapi memimpinnya. Dalam berbagai pernyataannya, Erick menekankan bahwa sepak bola adalah bagian dari diplomasi kebangsaan, bahwa ketika timnas bermain, mereka membawa serta nama, martabat, dan harapan seluruh rakyat Indonesia. Momentum sejarah dari nasionalisme ke globalisme. Indonesia memang sedang berada dalam gelombang kebangkitan sepak bola. Dari stadion-stadion yang mulai direnovasi, sistem kompetisi yang makin profesional, hingga munculnya generasi pemain baru yang tak gentar menghadapi tekanan internasional. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmagun, Tom Hayes, hingga Sandy Walsh kini menjadi representasi wajah baru Garuda, muda, haus prestasi, dan siap tempur. Momentum ini tidak datang begitu saja. Ia lahir dari reformasi struktural, kebijakan strategis seperti naturalisasi, dan semangat kolektif publik yang tak pernah padam mendukung timnas. Kini, dengan status sebagai tuan rumah, Indonesia dihadapkan pada tugas mengubah semangat itu menjadi hasil nyata. Lebih dari sekadar sepak bola, narasi kolektif bangsa. Kualifikasi Piala Dunia bukan hanya tentang mencetak gol atau menyelamatkan gawang. Ini tentang membangun narasi kolektif bangsa tentang bagaimana 270 juta rakyat bisa merasakan makna dari satu pertandingan. Ini tentang anak-anak kecil di pelosok yang mulai bermimpi karena melihat Garuda berkibar di layar televisi nasional. Ini tentang momen ketika stadion menjadi tempat penyatuan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Menjadi tuan rumah berarti menjadi pusat dari semua harapan itu. Timnas Indonesia tidak lagi hanya bermain untuk menang, mereka bermain untuk identitas nasional, untuk sejarah, dan untuk memastikan bahwa generasi mendatang tahu bahwa pernah ada masa ketika Garuda berdiri sejajar dengan raksasa Asia.